Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman guru PAUD, psikolog, pendongeng, pengasuh anak, dosen, tutor, dan semua yang cinta dengan anak-anak di seluruh Nusantara. Perkenalkan, saya Eni Fatmawati dari Kota Batu, Jawa Timur, akan berbagi kepada teman-teman semua tentang pembuatan big book atau buku besar. Jeng jeng, kita mulai pembuatan big book. Pastinya teman-teman ingin tahu dong alat dan bahan yang digunakan. Yang pertama adalah buku gambar A3. Kita potong agar saat membuat karya tidak menempel di bagian bawahnya, buat lembaran ya. Kemudian pensil, dan pastinya untuk pemula harus dipasangkan dengan penghapus spidol kecil dan spidol besar. Karena saya ceritanya di sini ada tentang konser Korea, print out gambar Korea sesuai cerita yang saya butuhkan. Krayon, cat akrilik, kalender bekas untuk pelapisnya, plastik pembungkus agar lebih awet buku yang kita buat, lakban, solasi dan double tape, ring binder untuk menjilid. Sedangkan alat-alatnya adalah cutter, penggaris, perkulator untuk melubangi jilitan. Itu semua yang kita butuhkan. Siapkan semua alat, kita mulai membuatnya. Oke. Langkah pertama dalam pembuatan big book pastinya adalah membuat kerangka cerita sesuai jumlah halaman. Kita diminta untuk membuat 8-10 halaman. Di sini saya membuat 10 halaman. Jadi saya juga membuat 10 kerangka cerita. Dengan tokoh utama di sini adalah si Dido. Cerita yang pertama nanti deskripsi tentang Dido. Kedua, Dido menonton konser boyband. Yang ketiga, Dido berangan-angan menjadi seperti artis Korea. Yang keempat, angan-angannya sampai terbawa mimpi. Yang kelima, Dido terbangun dan berubahlah dia jadi artis Korea. Keenam, Dido berwajah Korea. Ibunya melarang dia untuk makan karena dia bukan Dido. Teman-teman Dido pun takut. Itu yang ketujuh. Yang kedelapan, Dido kebingungan dan berlari. Kesembilannya, Dido terjatuh dari tempat tidur. Yang kesepuluh, Dido bersyukur karena dia tidak menjadi artis Korea. Itu kerangka ceritanya. Saatnya pembuatan ilustrasi gambar. Di sini saya menggunakan metode campuran, yaitu manual dengan menggambar sendiri dan dengan kolase. Tapi lebih banyak didominasi dengan menggambar manual. Kita buat sketsa gambar dulu sebanyak 10 gambar. Sketsa gambarnya kita buat dengan pensil. Ini halaman judul, jadi ada tulisannya. Kita tebalkan semua. Nah, sesudah gambar kita tebalkan, sekarang kita lanjutkan dengan mewarnai gambar. Ini yang prosesnya cukup lama, tapi harus telaten ya. Gambar kita warna. Untuk pembuatan background gambar, bloknya kita menggunakan cat akrilik karena kalau menggunakan krayon akan terlalu lama prosesnya. Oke, kita warnai di tiap gambar dengan background sesuai ini, dan hasilnya seperti ini. Sesudah semua gambar selesai kita buat, saatnya kita tempelkan naskah di setiap gambar.
Dan jangan lupa ditempelkan juga halamannya. Seperti contoh ini, halaman pertama bercerita tentang Dido, anak yang lucu, badannya gemuk, rambutnya keriting. Kita tempelkan naskah tiap cerita seperti ini. Seperti ini hasilnya yang sudah ditempel naskah. Untuk gambar yang kedua, karena di sini ada cerita tentang konser boyband Korea, kita tempelkan pada gambar televisi gambar konser boyband Korea. Juga naskahnya. Suatu hari Dido menonton acara televisi. Kita tempelkan juga di sini. Seperti ini. Oke, semua gambar dan naskah sudah kita buat. Saatnya kita pembuatan lembar fakta dan lembar aktivitas. Untuk lembar fakta, saya mengambil dari Al-Quran surat Ibrahim ayat 7 tentang bersyukur, yang artinya sesungguhnya jika kalian bersyukur atas nikmatku, pasti kami akan menambah nikmat kepada kalian, dan jika kalian mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangatlah pedih. Dan selanjutnya untuk lembar aktivitas, karena di sini tentang bersyukur menjadi diri sendiri, anak-anak perlu juga diperkenalkan dengan identitas dirinya sebagai laki-laki dan perempuan. Saya akan membuat puzzle tentang gambar anak laki-laki dan anak perempuan. Untuk lembar aktivitas berupa puzzle gambar anak laki-laki dan perempuan, ini tidak menggambar lagi, kita buat dari print out gambar anak laki-laki dan gambar anak perempuan, dilem, ditempelkan pada kardus bekas, dan kita buatkan bingkai dari kardus yang dibungkus kertas seperti ini. Selanjutnya gambarnya kita potong-potong. Untuk anak-anak usia 4-5 tahun, mungkin potongannya cukup kita buat paling banyak 6 potong. Kita potong, anak bisa memainkannya seperti ini. Kita buat yang sama untuk gambar anak perempuan. Bagian akhir yang tidak kalah penting dari pembuatan buku ini adalah finishing, yang bertujuan untuk membuat buku kita menjadi lebih awet dan saat dimainkan oleh anak tidak rusak. Yaitu kita tempelkan gambarnya pada kalender bekas untuk menguatkan gambarnya. Kemudian kita lapis bagian atasnya dengan plastik dan di bagian bawahnya juga. Nah, di sini untuk bagian bawah, agar ketika dibalik pada saat kita bercerita tidak harus melihat ke depan, halaman sampul saya tempelkan dengan naskah halaman 1. Nanti di halaman 1 ditempel dengan naskah di halaman 2. Seterusnya kita perkuat dengan stapler. Kita tutup bagian tepinya dengan lakban agar lebih rapi dan tampilannya lebih menarik. Kita beri lubang dengan perkurator di tiap halamannya. Di sini saya memberi 5 lubang di tiap halaman. Sudah diberi lubang, hingga kita pasang menggunakan cincin jilid seperti ini. Nah, selesai sudah pembuatan big book kita hari ini. Jadinya seperti ini. Di saat kita menggunakan, tinggal kita balik-balik. Mudah bukan? Sampai jumpa lagi di video baca nyaring untuk buku kita yang pertama ini, yang berjudul Bersyukur Menjadi Diri Sendiri. Terima kasih.